Bila memandang muka ke laut, nampak sampan mudik ke hulu. 18 Ramadan dah disebut, sebelum raya selesaikan puasa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa nasara wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in, mustami'at, yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Dan yang berbahagia seluruh mitra Radio Azam dimanapun berada. Dan tidak lupa penonton setia Maulana TV di rumah ataupun dimanapun berada. Bahagia rasanya kita bersua kembali di rangkaian kegiatan Semarak Ramadan, khususnya pada sore yang mulia ini, tausiah menjelang berbuka. Insya Allah kurang lebih 20 menit ke depan kita akan menemani kaum muslimin dan muslimat semua, shaimin wa shaimat, menjelang waktu berbuka pada hari ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada bulan yang mulia ini, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat bering salam, semoga senantiasa tercurah kehadirat saudara-saudara kita, kekasih Allah, manusia paling mulia di langit dan di bumi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin wa shaimat yang berbahagia, pada sore yang mulia ini, Jumat 18 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 30 April 2021 Miladiah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Sutisna, yang insya Allah akan bersama kita 20 menit ke depan kurang lebih, berbagi ilmu beliau menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah pada sore ini beliau akan membawakan tema tausiahnya, yaitu hikmah dan fadilah sedekah. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sehat. Yang penting sehat, Ustaz sehat, kita semua alhamdulillah yang ada di sini sehat, dan insya Allah para Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah hadir di sini di Masjid Agung Karimun di Semarak Ramadan, khususnya di acara Semarak Ramadan, khususnya di acara tausiah menjelang berbuka. Pada sore ini kita akan menemani Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, pada sore yang mulia ini menjelang berbuka nanti. Jadi Ustadz, pada tahun ini khususnya kegiatan tausiah Ramadan kita akan sedikit berbeda, yaitu memberikan kesempatan kepada jamaah untuk memberikan pertanyaan. Nanti ada 1 atau 2 pertanyaan yang sudah kita himpun Ustadz di media sosial Masjid Agung Karimun, yang nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz. Jika nanti waktunya cukup, kita juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya, tentunya baik itu yang sesuai dengan tema atau di luar tema. Selanjutnya Ustadz, kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan sesuai tema, yaitu hikmah dan fadilah sedekah. Kepada Ustadz dipersilakan, tafadhal Mas Quran Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa huda. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin as-saimat, mustami'in wal mustami'at, khususnya pemirsa Maulana TV serta para pendengar Radio Azam FM dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama-sama
memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, hari yang ke-18 Ramadan, Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah masih memberikan karunia nikmat sehat walafiat, sehingga dapatlah kita ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-18 ini, yang tentu harapan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amaliyah ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah-sunnahnya, semoga kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga senantiasa Allah curahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya, dengan sama kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih terlebih dahulu kepada saudaraku selaku MC pada kesempatan sore yang mulia ini. Disodorkan kepada saya tema dengan judul Fadilah Sedekah. Satu-satunya ibadah yang menggunakan uang ataupun menggunakan kelebihan yang ada pada kita, yaitu sedekah. Contoh, kita diberikan kelebihan uang oleh Allah, kita bersedekah atau sedekah. Bahkan kalau kembali lagi kepada nilai keikhlasan seorang dalam beribadah, khususnya sedekah ini, tidak punya uang, artinya dia tidak ada kelebihan di sisi uang, tapi dia mampu untuk bersedekah. Ya. Ini satu keistimewaan jamaah rahimakumullah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Barang siapa yang mempunyai harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Satu. Ya. Kalau punya harta bersedekah, barangkali ini enggak heran ya Mas Aan ya. Tapi ketika harta itu berkurang, sedikit harta dia, tapi dia mampu juga bersedekah. Ini subhanallah Mas Aan. Ya. Masya Allah ini. Kira-kira ini ada enggak yang begini nih ya? Karena kebanyakannya, maaf, pada umumnya kita melihat nilai global saja, nilai umum yang terjadi. Jangankan untuk bersedekah, untuk bersyukur saja itu nunggu punya dulu. Nunggu lebih dulu. Ya. Padahal kan bagian dari orang bersyukur itu adalah orang yang melihat urusan dunianya ke bawah, kepada orang yang lebih kurang. Ketika orang melihat dalam urusan dunianya kepada yang lebih kurang, maka yakin kata Rasulullah dia termasuk orang yang bersyukur. Kemata bahasanya adalah alhamdulillah, ya. Bahasa Rasul adalah man nazara dunyahu ila man huwa dunahu. Orang-orang yang melihat urusan dunianya kepada orang yang lebih kurang. Hamidallah. Dia bersyukur kepada Allah. Ala jami fadlihi wa karamihi, atas segala sesuatu yang telah Allah lebihkan bagi dirinya. Ya. Ini kalau memang berkelebihan. Yang celakanya berkelebihan dia, tapi dia melihat urusan dunianya selalunya kepada yang lebih dari dirinya lagi. Ini nggak ada habisnya nih Mas Aan nih, ya. Udah punya Honda 1, lihatnya punya Honda 2. Udah punya Honda 2, melihatnya kepada Honda yang lebih yang 3. Yang sudah ada tuh Honda 3, melihatnya kepada yang punya mobil lagi. Terus melihat urusan dunia ke atas, nggak habis-habisnya tuh. Ya. Nggak ada akan pernah cukup-cukupnya kalau gitu. Oleh karena melihat urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih dari dirinya, otomatis tuh nggak ada rasa syukur di dalam dirinya. Yang ada rasa kurang dan kurang terus. Tapi seorang hamba Allah yang mukmin, yang penuh dengan keikhlasan, tidak kaya memang dia, tidak seperti layaknya orang yang berkecukupan memang dia, tapi ketika di suatu saat dia berimpak, bersedekah. Ini subhanallah Mas Aan.
Dan ini saya banyak membuktikan di Karimun ini, khususnya ya, ketika malam-malam tarawih Mas Aan, itu dengan penuh keikhlasan dia kocek dia ambil uangnya dari koceknya tadi, dia masukkan ke dia kotak amal yang keliling itu setiap malam. Padahal kalau saya lihat itu di masjid itu tidak semua orang kaya yang sholat di situ. Yang kekurangan pun, maaf tanda kutip ya, yang hidupnya di maaf ya, yang serba gitu, itu ada juga. Tapi ketika saya memberikan tausiah, saya selalu memperhatikan itu, ya, ke tausiah Ramadan, ya. Nah jadi ini barang siapa yang mempunyai harta maka bersedekahlah dengan hartanya. Terus yang kedua kata Rasulullah SAW, apakah hanya dengan harta saja kita bisa berkesempatan untuk bersedekah? Ternyata tidak. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Gimana cara bersedekah dengan ilmu? Ya diantaranya ini, kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah dari para mubalik menyampaikan, ini termasuk bagian dari sedekah bil ilmi. Atau sengaja kita mengajarkan kalamullah Al-Quranul Karim, huruf demi huruf kita ajarkan kepada anak-anak kita, ataupun kepada orang lain yang mereka juga sangat membutuhkan itu. Ini juga termasuk bagian sedekah bil ilmu, atau memberikan pengetahuan atau memberikan suatu ingatan kepada seseorang yang sesuai dengan ilmunya, maka ini juga termasuk sedekah bil ilmi. Terus enggak bisa sedekah harta ilmu, tidak bisa juga. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang mempunyai kekuatan maka bersedekahlah dengan kekuatannya tersebut. Contoh dalam pembangunan masjid umpamanya, dalam pembangunan musholla, dalam pembangunan TPQ itu biasanya ada lelang, ya, semen harga sekian, ayo siapa yang sanggup satu sak dulu. Lelang perebut dari 1 sampai 10 sak, ayo siapa yang sanggup. Kemudian harga pasir 1 lori sekian, ayo siapa yang sanggup 1 lori. Demikian seterusnya, ya, itu dilelang. Enggak punya nih kemampuan untuk itu, tapi tenaga kuat. Di situ bal yatasaddaq bi quwwatihi, maka dia bersedekah dengan kekuatannya, dengan tenaganya, ya. Kalau enggak bisa semuanya itu, maka cukuplah di dalam hati kita untuk husnuzanni, berbaik sangka kepada semua orang yang bersedekah. Ya. Kadang-kadang maaf, udahlah sedekah harta enggak mau dia, padahal dia punya, kuat dia, pemikiran dia mantap, tapi dia enggak juga bersedekah. Kerjaannya ngutik-ngutik orang yang bersedekah. Ada yang begitu Masaan. Ya, itu Masya Allah musibah itu. Musibah, dia mampu untuk bersedekah, tidak bersedekah. Ketika lihat orang lain bersedekah, apa kata dia? Itu kan cuma mau dipuji aja itu. Padahal dia sendiri mampu, tapi dia tidak melaksanakan itu. Ya, ini maaf, bulan suci, bulan bagus, bulan Ramadan, ya. Ini sekedar kita sebagai tanda umat Rasul, ya, saling mengingatkan supaya kita tidak tergolong orang yang merugi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Insyaallah dengan adanya kita hadir di setiap di setiap masjid-masjid, insyaallah itu ketemu tuh dengan yang namanya tausiah-tausiah yang baik. Alhamdulillah masuk ke dalam sanubari kita, insyaallah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang buruk, insyaallah yang belum kita ketahui dari keburukan yang kita pernah dengar dari mubalik, insyaallah dengan niat pelan-pelan kita meninggalkan itu, insyaallah itu Ramadan kita termasuk Ramadan yang benar-benar mendapat kesempurnaan untuk kita semua. Saya kira itu saja dulu Mas Aan. Amin. Makasih Ustaz. Tadi Bapak Ibu jamaah Masjidul Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat. Tadi beliau sudah menyampaikan secara singkat tentang fadilah sedekah, hikmah sedekah, dan pengertian yang cukup singkat dari beliau tentang sedekah atau sedekah.
Tadi beliau menyampaikan tentang sedekah itu bisa dengan harta atau dengan rupiah, Ustaz ya. Ya, betul. Sedekah itu bisa juga dengan ilmu. Sedekah itu juga bisa dengan kekuatan, kekuasaan atau kebijakan mungkin Ustaz ya, lebih Ya, tepatnya Ustaz ya. ya, ya. Ada juga sedekah dengan berbaik sangka kepada orang atau saudara kita yang bersedekah. Tentunya Ustadz memang di tengah pandemi Ustadz, semua sektor, hampir semua sektor itu terpuruk Ustadz. Betul. Jadi salah satu kekuatan, tadi Ustadz sudah menyebutkan, ada bantuan sedekah dengan rupiah jika kita yang bagi kita yang mampu Ustadz. Ada juga dengan yang ilmu, jika kita mengetahui banyak hal tentang ilmu, bahkan sedikit tahu banyak tentang beberapa ilmu, kita bisa menyampaikan tentang COVID sendiri itu misalnya gitu Ustaz ya. Ya. Juga dengan kebijakan, dengan kekuasaan atau dengan kekuatan yang kita bisa seperti menghimbau seperti Masjid Agung ini Ustaz, Ya. menghimbau kepada jamaah itu juga salah satu upaya kita. Sedekah kita juga mungkin kepada jamaah memberikan masker, menghimbau. Terus yang terakhir Ustaz, saya pernah juga mendengar bahwa senyum kepada saudaramu Ya. itu juga merupakan sedekah. Jadi apa saja Ustaz sedekah yang bisa kita buat di bulan Ramadan tentunya dan di tengah pandemi ini Ustaz. Sekaligus sebagai penutup Ustaz silakan menyimpulkan apa itu tentang sedekah di bulan Ramadan dan termasuk fadilahnya atau manfaatnya untuk kita semua Ustaz. Baik. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Aan. Bagus sekali ya. Bagus sekali nih pertanyaannya nih. Ini mungkin dihimpun tadi pertanyaannya ya. Jadi secara singkatnya seperti itulah pertanyaannya ya. Ya. Di tengah-tengah pandemi ini sama kita mengetahui ya bahwa di semua sektor melemah. Ingat, ada di antara saudara-saudara kita yang dalam keadaan sekarang ini mampu untuk memberikan bantuannya, karena yakin tidak semua di era pandemi ini dalam keadaan sengsara semua. Tidak. Ada juga kok orangnya yang masih hidupnya nyantai-nyantai, happy-happy. Saya sering itu kalau berjalan di waktu malam, seringnya itu melihat beberapa orang yang, maaf, tanda kutip ya, dalam serba kemampuan. Kadang-kadang mereka minum-minum di kedai-kedai kopi. Ya, kalau untuk itu bisa, saya yakin untuk berimpak bersedekah lagi bisa. Sangat bisa. Ya. Sedang keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan ini, man qada, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antaranya setelah menghadiri majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya gini. Kemudian barang siapa membahagiakan kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya begini. Ada di antara hadis, rangkaian hadis tersebut tentang menyinggung tentang sedekah juga. Wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan. Barang siapa yang memberikan bantuan atau barang siapa yang memenuhi hajatnya, yang mengkabulkan hajat saudaranya yang muslim di dalam bulan suci Ramadan, qadallahu ta'ala lahu al-fahajatin yaumal qiyamah, Allah akan memenuhi segala kebutuhannya di yaumil qiyamahnya nanti sebanyak 1000 kebutuhan. 1000 kebutuhan Allah cukupkan untuk orang itu ketika dia memberikan bantuan atau memberikan hajat saudaranya, memenuhi hajat saudaranya yang muslim di dalam bulan suci Ramadan. Sebagai contoh ginilah ya, supaya dipermudah, supaya mudah untuk dimengerti ya. Datang seorang hamba Allah ingin melakukan berbuka puasa, kemudian untuk bersahur dia tidak ada. Jam 3 dia datang ke rumah. Jam 3. Datang ke rumah jam 3 sore itu. Kita pun udah siap-siap mau ke masjid, mau melaksanakan sholat sunnah asar, sholat fardu asar. Tiba-tiba dia datang. Sebaiknya jangan langsung diusir dia. Langsung suruh masuk dulu,
karena yakin dia datang pasti dengan membawa hajatnya. Setelah dia dipersilahkan duduk, setelah duduk jangan dikasih kopi, jangan ditawarin ngopi atau ngeteh ya. Bulan Ramadan, dosa kita nawarinnya ya. Setelah duduk langsung aja tanya, kira-kira membawa hajat apa? Dia cerita tuh. Umpama dia jujurlah umpamanya ya, untuk bukan nanti saya nggak ada untuk makanan untuk keluarga saya. Kemudian untuk sahurnya juga nggak ada nih. Kira-kira apakah ada rezeki saya di sini? Bahasa dia umpama seperti itu. Berarti kan dia sangat membutuhkan tuh. Datangnya dia ke rumah kita membawa hajat dengan membawa 1000 harapan kepada kita, maka seperti yang orang-orang Melayu Karimun selalu mengacapkan ini tuh, diucapkan selalu oleh orang-orang Melayu Karimun tuh, jangan pernah hampakan harapan orang. Ya, orang itu datang membawa harapan, maka insya Allah Bu atau Pak, ini sekedar untuk berbuka ada rezeki di saya. Ya, ini untuk sahurnya. Insya Allah apa yang saya lakukan ini insya Allah Allah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengucapkan itu pun umpama ya, kita berikan saja Bu ini untuk buka dan sahur Bu, mudah-mudahan keluarga ibu nantinya dapat melaksanakan ibadah berbuka puasa dan sahur dan puasa besok harinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh berarti kita sudah memenuhi hajat daripada orang yang datang tadi. Itu contoh kecil saja. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sesungguhnya didatangkan oleh Allah ke kita. Ya, Allah mendatangkannya ke kita nih. Cuma kita nggak paham kadang-kadang. Oh, si fulan datang nih jauh-jauh ke sini. Bukan kehendak si fulan pribadi saja, tapi disertai dengan adanya qada iradah Allah. Dia datang ke kita. Jadi hakikatnya si fulan itu memang didatangkan kepada kita. Mau tidak kita di sini menerimanya, mau tidak kita mengeluarkan memenuhi hajat daripada si fulan yang datang tadi, ketika kita memenuhi hajatnya, maka kata Rasulullah SAW, kembali hadis saya bacakan, wa man qada hajat akhil muslim fi Ramadan qadallahu taala alfa hajatin yaumal qiyamah. 1000 hajat kebutuhan dia di alam yaumil qiyamah nanti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memenuhi hajat daripada saudaranya yang muslim di dalam bulan suci Ramadan. Demikian Mas Aan. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Jadi memang salah satu itu Ustaz ya, Keistimewaan salah satu ya. fadilah atau keistimewaan bersedekah di bulan Ramadan, yaitu insya Allah nanti ada 1000 hajat nanti di yaumil akhir yang dibalas oleh Allah. Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, amin amin Ya ya Rabbal Allah. alamin. Tadi juga disampaikan bahwasanya sedekah untuk memudahkan kita melaksanakan sedekah, bahwa sedekah itu adalah sebagai wujud syukur kita Ustaz ya. Ya. Kita masih ada yang dimakan, Ya. kita masih ada yang diminum, kita masih ada tempat tinggal. Tentu sebagai wujud syukur kita memberikan sedikit harta yang kita ada. Minimal karena kita berkecukupan, jadi kita cukup minimal dengan senyum Ustaz ya. Iya. Ustaz, waktu sudah menunjuk kurang 1 menit lagi, Ya. pukul 6. Setelah ini kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi pengajiannya nanti kita, tausiahnya kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain Ustaz. Insyaallah. Saya tutup dulu. Bapak Ibu jamaah masjid karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, mitra Radul Azam dimanapun berada, dan tidak lupa penonton Maulana TV. Sebelum saya tutup kajian pada sore yang mulia ini, kami atas nama panitia kegiatan Semarak Ramadan Masjidil Karimun 1442 Hijriah mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali tidak lupa kami sampaikan bahwa unit pengumpul zakat UPZ Masjidil Karimun menerima dan siap mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya yang berada di Kabupaten Karimun. Baiklah, Bapak Ibu jamaah Masjid Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, mitra Radul Azam yang berbahagia dan penonton Maulana TV. Sambil menunggu waktu berbuka, mari kita simak, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan Ananda Abdul Razak.
Akhir kata saya undur diri. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين صدق الله العظيم